Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal atau mengetahui seseorang itu bahwa ia telah pulih dari luka hatinya, bahwa dia telah bebas, dia telah merdeka dari segala ikatan di dalam dosa masa lalu yang ada dalam hatinya. Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya kita bisa menilai bahwa seorang ini telah dipulihkan dari luka hatinya, dari dosa yang ada dalam hatinya? Apakah dari kebaikannya? Apakah dari keaktifan di dalam pelayanan, beribadah, atau dalam senyumnya, atau dalam hal yang lain? Ya, mungkin kita bisa melihat dari sisi itu, sehingga kita berkesimpulan bahwa dia ini sudah pulih, dia ini anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama, dan saya berdoa ketika saudara menerima kebenaran ini, saudara mulai mempraktekkan secara khusus ke pribadi kita, ke keluarga kita, dan ke teman-teman kita, bahkan ke orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, yang kita jumpai di jalan, di tempat kerja. Mari kita tolong dia supaya dia mengalami pemulihan hatinya. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatinya. Haleluya, haleluya. Saudara temukan sesuatu di ayat ini? Apakah saudara berjanji saudara dipulihkan? Saudara juga ingin memulihkan orang lain. Haleluya. Ternyata saudara, ukurannya itu dari perkataannya. Perkataan adalah merupakan manifestasi dari apa yang ada dalam hatinya. Betul sekali. Kalau ada orang yang bilang hati gak bisa dibaca, memang gak ada satupun seseorang atau istri bisa membaca hati suaminya, atau suami bisa membaca hati istrinya. Tidak ada satupun. Tapi kita bisa membaca dan melihat, menilai seseorang itu dari perkataannya. Alkitab bilang, firman Tuhan yang kita telah bacakan, dikatakan kalau orang ini hatinya telah pulih, apa yang terjadi? Segala kekayaan perkataan, maksudnya apa? Pengetahuan hikmat Allah itu berdiam di dalam hidup kita, sehingga kita apa? Kita bisa mengajar, kita bisa menasihati, menegur seorang dengan yang lain. Untuk apa? Membangun supaya kita sama-sama dipulihkan. Dan hal yang lebih dahsyat dikatakan apa? Kamu bisa menyembah, bernyanyi dari hati dengan tulus. Ada orang nyanyi, suaranya keren banget, tapi hatinya luka, hatinya belum pulih, sehingga terdengarnya hanya suaranya doang, tapi tidak dengan segenap hati. Orang kalau bernyanyi, hatinya sudah pulih, itu pujian penyembahan naik ke hadirat Tuhan, seperti dupa yang naik ke hadirat Allah, dan itu membuat Allah tersenyum, membuat Allah kagum. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita rindu supaya hidup kita bisa membuat Allah kagum, izinkan Yesus hari ini buka hati kita, izinkan dia membereskan. Meskipun hari ini kita sudah dalam Kristus, kita sudah punya benih ilahi, tapi luka, seringkali saya sebut tabiat lama, itu masih mengikuti. Kalau Ibrani 12 ayat 1 dalam terjemahan baru edisi 2 Alkitab kita, itu dikatakan dosa yang melekat di dalam diri kita. Mungkin hari ini kamu mungkin gak bilang, saya gak mencuri, saya gak berzina, saya gak membunuh. Tapi mungkin hatimu memanifestasikan, mulutmu memanifestasikan apa yang dalam hatimu. Kamu suka mencemooh orang lain, kamu suka emosi dan lain sebagainya. Izinkan hari ini, ambil momen ini,
ambil kesempatan ini, izinkan. Mungkin hari ini kamu ada di kamar, di tempat kerja, izinkan beberapa menit menyingkir ke tempat yang sunyi dan biarkan kamu ambil kesempatan itu, kamu intim dengan Tuhan. Izinkan. Yesus adalah Bapa yang baik. Dia akan datang dan menghampirimu hari ini di tempat di mana engkau ada, dan penuh kehangatan, kedamaian, sukacita. Dia akan menjamah, dia akan memelukmu, dan kamu akan merasakan betapa dalam, panjang, tinggi, lebar kasih Allah. Itu akan dicurahkan, itu akan mengalir dalam hidupmu. Kamu hari ini akan mengalami pemulihan hati Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.